Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama saya Barika Nugra Rahman, mahasiswa Administrasi Perpajakan Program Pendidikan Vokasi UI angkatan 2018. Di video kali ini ngelanjutin video part 5 kemarin. Di video part 6 kali ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya untuk mengisi lampiran 1771 lampiran 4 dan PPh kurang bayar atau dibayar, serta angsuran PPh 25, serta mengisi SPT induk wajib pajak PPh badan. Oke, jadi pertama-tama kita mulai dulu dari pengisian lampiran 4. Jadi kita ke menu SPT PPh, terus kita ke menu lampiran. Nah, terus kita buka formulir 1771 lampiran 4, yaitu penghasilan yang dikenakan PPh final dan tidak termasuk objek pajak. Jadi yang final sama tidak termasuk objek pajak. Nah, langsung muncul seperti ini. Kita jadi disuruh menginput apa saja ada di halaman 1 itu untuk bagian A itu untuk penghasilan yang dikenakan PPh final, dan di halaman 2 itu di bagian B nya ini penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Nah, jadi di soal ini tuh ada satu penghasilan yang final, itu di sini berupa penghasilan bruto bunga deposito, yaitu sebesar 120 juta. Jadi kita input di ISPT nya di dasar pengenaan pajaknya ini sebesar 120 juta. Untuk tarifnya itu bunga deposito itu sebesar 20%. Jadi kita tulis 20, terus kita enter. Dia bakal langsung muncul otomatis untuk penghitungannya. Nah, untuk di halaman 2 ini karena di soalnya tidak ada, di perusahaan MNF persona MNF ini tidak ada, jadi kita nggak usah isi, jadi kita simpan saja. Yes. Oke. Untuk selanjutnya kita akan mengisi untuk kredit pajak luar negeri. Jadi di soal ini ada satu kredit pajak luar negeri yang harus kita input. Jadi pertama kita ke menu SPT PPh, terus ke lampiran khusus. Nah, di paling bawah itu ada kredit pajak luar negeri. Nah, bakal muncul seperti ini. Jika sudah kita klik baru, nah di sini kita bakal disuruh untuk menginput data kredit pajak luar negerinya. Nah, untuk nama pemotong karena di sini belum ada, maka kita input dulu di titik-titik ini. Kita buat baru. Buat dari data referensi pemotongnya, kita klik baru. Kita sesuaikan dulu sama soal. Bentar. Kita lihat dulu soalnya. Jadi di sini kan ada nih penghasilan dari Thailand. Nah, itu kita masukin dulu di kredit pajak sebagai kredit pajak luar negeri. Kita input dari referensi pemotongnya. Untuk nama pemotongnya itu adalah XBC code. Untuk alamatnya itu di sini ada, kita copy juga. Nah, jika sudah kita simpan, klik simpan. Kita klik no karena cuma satu doang ya. Terus kita close lagi. Nah, baru di sini kita bisa pilih ada XBC International Corporation. Nah, untuk jenis penghasilannya di sini itu adalah penghasilan dividen. Untuk mata uangnya itu mata uang baht karena Thailand ya. Baht Thailand. Terus untuk jumlah netonya itu sebesar ini 1,4 baht ini. Untuk tanggal pembayarannya kita tulis saja sebagai 31 Desember. Desember 2018. Nah, untuk kurs KMK nya di sini udah ada sebesar segitu 441,96. Bakal langsung muncul jumlah netonya berapa. Nah, untuk pajak terutangnya itu yaitu sebesar 20% di Thailand. Nah, saya sudah hitung, yaitu berarti sebesar 294,144,20.
Nah, bakal muncul pajak terutangnya segini. Nah, untuk kredit pajak yang diperhitungkan itu yang diambil itu adalah arus yang lebih kecil dari pajak terutangnya. Jadi kita lihat dulu nih ya sebentar di Excelnya. Jadi di sini saya sudah buat penghitungan tentang dari PPh pasal 24. Nah, jadi di sini cara untuk menghitung dari PPh pasal 24-nya itu adalah dengan jadi penghasilan netonya terus dikurangin sama kompensasinya, terus baru dikali sama tarif PPh badannya yaitu 25%. Nah, setelah sudah untuk PPh 24 nya itu jadi 6 miliar ya di sini 650 juta dikali PKP nya segini 5688 terus dibagi 650 juta itu dibagi sama PKP-nya terus baru dikali sama PPh terutangnya yaitu 1 miliar ini maka bakal muncul dari sebesar 162.500 rupiah. Nah, karena di pajak terutangnya di sini itu sebesar 129, maka lebih kecil untuk pajak yang telah dipotongnya di Thailandnya. Maka kita yang untuk PPh yang dapat dikreditkan itu kita menggunakan PPh yang lebih kecil di antara yang ini sama yang ini, maka kan lebih kecil yang ini kan. Maka kita pakainya yang 129.999. Kita pakainya yang ini. Terus kita klik simpan. Nah, di sini dia tetap tidak ngebolehin karena harus lebih kecil dari pajak yang terutang. Berarti kita buletin aja jadi 970. Sama seperti di sini ya, kita simpan. Nah, kita klik no aja karena emang cuma satu. Jadi seperti itu cara penginputan kredit pajak luar negeri. Untuk selanjutnya kita bakal mengisi bagian dari kompensasi kerugian. Sebelumnya apa itu kompensasi kerugian? Kompensasi kerugian itu jadi adalah skema ganti rugi untuk wajib pajak yang telah melakukan pembukuan. Jadi bisa dilakukan ganti rugi seperti itu. Jadi ada kompensasi dari Direktorat Jenderal Pajak. Nah, jadi untuk mengisinya itu ada di lampiran khusus perhitungan kompensasi kerugian. Nah, di sini kita belum ada kan masih kosong ya. Terus kita ubah RL. Nah, di sini bakal muncul konfirmasi bahwa data penghasilan atau kerugian neto fiskal 5 tahun sebelumnya masih kosong, Anda harus mengisi. Oke, masih kosong berarti kita isi dulu, klik oke. Nah, cuman di sini pasti untuk awal-awal bakal langsung munculnya angkanya tuh dari 5 tahun itu dari tahun 2008, sedangkan untuk kita itu kan kita 2018, berarti 5 tahunnya itu 2013 pasti kan. Berarti ini kita ini dulu aja. Kita enter. Terus kita klik simpan. Terus baru kita close, baru kita ubah RL lagi. Nah, ini bakal langsung muncul dari 5 tahun sebelumnya itu dari tahun 2013. Nah, kita buka dulu di soal, kita lihat. Nah, jadi di sini ada dari tahun 2013 dia rugi, dari tahun 2014 dia laba, untung, di tahun 2015 rugi lagi, tapi SKPLB untuk 2016 itu rugi SPT tahunan, untuk 2017 itu dia laba. Nah, kita masukin, kita bakal input, kita klik ubah ini, terus kita masukin untuk rugi kan di sini kan di tahun 2013 dia rugi, maka kita sebelum menginput datanya itu kita kasih minus dulu supaya dia tahu kalau misalnya itu rugi, jadinya minus dikurungin nanti. Nah, bakal jadi kurung gitu. Terus kita lanjutin di tahun 2014 dia itu laba sebesar 2.010.000. Terus di tahun 2015 dia itu rugi lagi, cuman SKP. Kita klik dulu SKP kalau misalnya SKP.
sebesar 1.200.000.000. Oke, terus lanjut di tahun 2016 dia itu rugi lagi, rugi SPT ya. Oke, kita minusin lagi. Untuk tahun 2017 dia laba SKPKB, berarti ini kita SKP sebesar 1.420.000.000. Oke, jika sudah semua sudah sama, kita klik simpan. Kita tunggu saja, emang rada lama. Nah, ternyata berhasil disimpan. Kita klik OK. Di sini kita close. Jadi di sini bakal muncul untuk per tahun 2019 itu kompensasi kerugiannya ada sebesar segini, 2.105.000.000. Jika sudah, kita tutup saja. Nah, jadi seperti itu untuk pengisian kompensasi kerugian. Nah, untuk selanjutnya kita akan mengisi untuk bagian dari SPT PPh Badan, yaitu bagian induknya. Jadi kita buka SPT, terus ke SPT PPh Wajib Pajak Badan, kita klik. Nah, di sini bakal muncul untuk pembukuannya itu diaudit atau tidak diaudit. Nah, kita lihat dulu di soal, kita sambil buka soal ya teman-teman. Kita buka soal. Nah, di sini tertulis bahwa laporan keuangannya itu tidak diaudit. Nah, lalu kita klik yang bulatan yang tidak diaudit. Nah, jadi kalau misalnya tidak diaudit, kita tidak usah mengisi bagian yang atas ini, yang dari akuntan publik sama nama kantornya sama nama akuntan publiknya tersebut. Jadi kita langsung ke bagian konsultan pajaknya. Nah, di sini konsultan pajaknya itu dari KPP Puji. Kita copy dulu. Terus ini yang PWP-nya kita lengkapin saja dulu teman-teman. Terus untuk nama konsultannya di sini Johan Utomo. Untuk NPWP-nya sekian. Kita paste. Nah, jika sudah, kita simpan untuk bagian ininya. Terus kita bisa lanjut untuk ke bagian A sampai dengan C. Ini kita perbesar dulu. Untuk di bagian A dan C ini ada, untuk di bagian A itu ada penghasilan kena pajak. Di penghasilan kena pajak itu nomor 1 ada penghasilan neto fiskal yang diisi itu dari berdasarkan lampiran 1 nomor 8 kolom 3, yaitu sebesar segini. Terus untuk yang nomor 2 ini ada kompensasi kerugian fiskal, itu dari yang tadi barusan kita isi sebesar 2,1 M. Terus nomor 3 itu ada penghasilan kena pajak yang merupakan pengurangan dari penghasilan neto fiskal dengan kompensasi kerugian fiskal, maka akan keluar PKP-nya, penghasilan kena pajak sebesar di sini 5,7 M. Seperti itu. Terus untuk bagian B-nya di sini ada nomor 4 ada PPh terutang, nomor 5 ada pengembalian dan pengurangan kredit pajak luar negeri atau PPh pasal 24 yang telah diperhitungkan tahun lalu. Terus nomor 6 itu ada PPh terutang, yaitu merupakan tambahan dari nomor 4 sama nomor 5 dari PPh terutang sama kredit pajak luar negerinya. Seperti itu. Nah, terus di bagian nomor 4 ini untuk PPh terutang itu ada 3 tarif. Ada 3 tarif di sini ya, bisa dilihat sendiri. Di tarif yang A ini tarif pasal 17 ayat 1 huruf B. Untuk yang B itu ada tarif pasal 17 ayat 2B. Terus yang terakhir itu ada pasal 31E ayat 1. Nah, untuk pasal 17(1)B ini yang A itu merupakan tarif PPh badan normal, yaitu sebesar 25%. Nah, sedangkan untuk pasal 17 ayat 2B itu merupakan tarif PPh badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka. Nah, jadi dia itu dapat fasilitas untuk pengurangan sebesar 5% dari tarif normal, yaitu kalau misalnya tarif PPh badan tadi yang 17 ayat 1 itu
25%, maka jika dikurangin 5%, maka untuk tarif 17 ayat 2B nya ini maka 20%. Nah, untuk yang C ini, untuk tarif pasal 31E ayat 1 ini merupakan jadi untuk wajib pajak dalam badan dalam negeri yang memiliki peredaran bruto kurang atau sama dengan dari 50 miliar. Jadi paling maksimal itu 50 miliar peredaran brutonya bisa pakai ini. Terus untuk mendapatkan fasilitas itu untuk mendapatkan tarif sebesar 50% dari tarif sebagaimana dimaksud pasal 17 ayat 1 yang A ini sama pasal 17 ayat 2B yang B ini. Nah, terus jadi dikenakan itu atas penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan 4,8 M. Berarti kalau misalnya di bawah 50 M terus tapi yang dikenain fasilitas 50% nya itu hanya yang sampai dengan 4,8 M saja gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat di kasus kita ini, kita bisa lihat di penghasilan bruto kita lihat dulu apakah kita bisa menggunakan tarif yang 31E ini, tarif 50%, pengurangan sebesar 50%. Nah, jadi di peredaran penghasilan bruto kita di sini itu kan 46 miliar sekian. Berarti kita masih di bawah 50 M kan. Berarti kita bisa menggunakan tarif 31E ini. Jadi kita bisa menggunakannya. Jadi kita bisa gunain, terus kita checklist aja dulu. Nah, ini bakal lebih murah juga. Nah, terus perbedaannya antara tarif PPh pasal 31E dengan tarif pasal 17 yang A sama B ini, dia tuh kalau misalnya yang A ini kan ininya kotaknya udah kuning nih, kayak udah fix dia nggak bakal bisa diubah soalnya dia udah benar. Terus yang ini juga yang tarif 17 ayat 2B. Nah, sedangkan untuk tarif 31E ini kotaknya putih, dia bisa dirubah karena SPT untuk ISPT PPh badan ini itu dia tuh belum mengadopsi per SE 02 tahun 2015. Jadi dia penghitungan otomatisnya ini tuh masih belum digabungin sama other income-nya. Jadi di sini ada other income untuk per peraturan SE nomor 2 tahun 2015 itu. Jadi untuk penghasilan brutonya itu dijumlahin sama other income-nya. Jadi kalau misalnya di sini itu kita ngejumlahin sama other income-nya. Penghasilan dari usaha ini nih ada bunga deposito, terus ada dividen sama laba risiko untuk penghasilan other income-nya kalau misalnya di soal kita seperti itu. Jadi kita bisa menggunakannya namun harus ditambahin sama other income-nya. Jadi untuk perhitungannya seperti ini nih. Jadi ini saya sudah buat yang ini tuh perhitungan yang ada di SPT, kotak yang pertama yang atas. Nah, kotak yang kedua ini merupakan perhitungan yang sudah menggunakan SE 02 tahun 2015. Nah, jadi untuk yang 4,8 yang mendapat fasilitas fasilitas 31E itu perhitungannya seperti ini. Jadi untuk 4,8 itu kan tadi batasnya 4,8 miliar ya untuk dari peredaran brutonya seluruhnya. Terus yang bawahnya ini yang 46 itu merupakan penghasilan bruto yang atas tadi. Penghasilan bruto ini. Nah, terus di sini ada juga PKP untuk menghitungnya. Kita memerlukan PKP yang merupakan dari laba neto fiskalnya dikurangin sama kerugian, kompensasi kerugiannya, maka dapat PKP-nya kita masukin ke sini. Nah, untuk penghitungannya jadi seperti ini. Untuk yang 4,8 ini dikali sama yang PKP-nya 5,7 M, terus dibagi sama penghasilan bruto seluruhnya, terus dikali 25% yang PPh badan, tarif PPh badan 25% dikali sama yang tarif 31
31E itu yang dapat fasilitas 50% untuk 4,8 nya. Jadi dia bakal muncul untuk yang dapat fasilitasnya itu sebesar 73 juta sekian. Nah, untuk sisanya yang tidak mendapat non fasilitas 31E sama, cuman jadi dari 46 ini kita kurangin 4,8 kan nih sisanya, jadi 41 sekian. Untuk PKP-nya juga sama, untuk cara penghitungannya juga sama. Jadi ini dikali ini dibagi ini. Untuk penghasilan brutonya dikali sama PKP-nya dibagi sama penghasilan bruto seluruhnya. Seperti itu. Maka kita jumlahin itu dapat segini. Pasti sama kayak di SPT. Nih 130, 152, 606 sama. Jadi untuk penghitungan di SPT itu SPT PPh Badan itu masih menggunakan masih tidak menggunakan menerapkan SE 02 tahun 2015. Nah, ini saya sudah menghitungnya. Jadi untuk SE tahun 2015 itu penghasilan brutonya itu penghasilan brutonya ya harus kita tambahin sama other income. Jadi di sini untuk penghasilan bruto penjualan bersih 46M kita tambahin sama penghasilan other income-nya, penghasilan dari luar usahanya. Di sini tuh kebetulan ada bunga deposito, ada dividen dari Thailand sama laba selisih kurs. Ditambahin 3 ini, maka kita dapat hasil sebesar 48 miliar. Untuk caranya juga sama, jadi ini 4,8M nya yang mendapat fasilitasnya itu dikali sama PKP nya dibagi sama penghasilan bruto yang udah ditambahin sama other income nya dikali 25% dikali 50% lagi untuk yang mendapat fasilitas. Untuk yang non fasilitasnya sisanya jadi 4,8 dikurangin 48 miliar jadinya 43, itu dikali sama PKP nya 5M, terus baru dibagi sama penghasilan brutonya yang udah ditambahin other income, maka hasilnya seperti segini 1,2 ditambah 70, maka hasilnya menjadi 1363. Nah, ini kita masukinnya untuk di ISPT nya kita yang menggunakan SE. Ini dia diputihkan gini karena masih bisa dihapus seperti itu. Jadi ini kita ganti menggunakan yang udah pakai SE yang ini. 1363 218 640. Nah, terus untuk nomor 5 ini karena nggak ada jadi kita kosongkan saja. Terus kita lanjut, kita gedein dulu. Kita lanjut ke kredit pajak yang bagian C. Di sini nomor 7 ada PPh ditanggung pemerintah. Ini juga di soal nggak ada, jadi kita kosongin aja. Terus nomor 8 ini yang A, ini ada kredit pajak dalam negeri, itu diambil dari lampiran 3 kolom 5 sebesar seperti ini, udah otomatis juga. Terus untuk yang 8 bagian B nya itu ada kredit pajak luar negeri, diambil dari lampiran khusus 7A kolom 7, udah otomatis dia masuk. Terus yang bagian C ini ada jumlah dari A sama B. Nah, terus kita lanjut nih, kita simpan dulu bagian A sampai C nya, kita lanjut ke bagian C. Nah, di bagian C ini itu ada kredit pajak yang nomor 10 ini PPh dibayar sendiri, ada dua, yaitu PPh pasal 25 sama STP PPh pasal 25 yang hanya pokok pajaknya saja. Nah, jadi kita lihat di soal di Word. Nah, jadi di sini tertulis untuk selama tahun 2018 wajib pajak membayar PPh 25 dengan rincian sebagai berikut. Jadi di sini ada masa Januari sampai Desember. Nah, terus untuk pokok pajaknya di sini tertulis sebesar 36 juta dan dengan sanksi administrasi sebesar sekian menjadi jumlahnya sekian. Nah, terus untuk mengisi PPh pasal 25 yang bulanan ini kita itu harus menjumlah PPh yang sudah dibayar PPh 25 nya ini
dari masa Januari sampai Oktober. Kita jumlahin dulu baru kita masukin ke sini. Jadi itu sebesar 168 juta. Untuk SPP hanya pokok pajaknya saja di sini kan tertulis tadi besar 36 ya, 36 juta. Berarti kita tulis 36 juta. Nah, terus di sini bakal muncul jumlahnya itu sebesar 204 juta. Jadi PPh kita itu merupakan PPh kurang bayar sebesar 304 juta. Oke, ini kita simpan dulu. Kita lanjut ke bagian E sampai G. Nah, di bagian E ini ada angsuran PPh pasal 25 tahun berjalan. Nah, jadi ini tuh masih menggunakan pasal 31E yang tadi, tarif pasal 31E. Jadi masih menggunakan penghasilan bruto yang ditambah dengan other income. Nah, kita buka dulu Excelnya. Di sini saya sudah buat perhitungannya. Nah, di sini jadi ada perhitungan angsuran PPh 25. Jadi untuk di sini ada untuk mencari PKP-nya itu, kita itu butuh laba fiskalnya, terus dikurangin dengan penghasilan tidak teratur. Penghasilan tidak teraturnya itu dapat dari other income yang merupakan selisih kurs sebesar 1,250 juta. 1M 250 juta. Kita masukin, terus dikurang nih, jadinya jadi penghasilan teratur kan. Terus dikurangin sama kompensasinya, nggak ada, kompensasinya 0, terus maka jadi PKP dia. Nah, jadi kita bedanya sama yang atas tadi, sama yang untuk perhitungan itu, bedanya di PKP-nya saja. Jadi ini perhitungan yang ada di SPT masih belum menggunakan SE nomor 2 tahun 2015, yang bawah ini sudah menggunakan SE tahun 2 tahun 2015. Jadi caranya sama. Untuk PKP-nya kita ambil dari yang tadi. Untuk penghasilannya juga penghasilan brutonya kita tambahin sama other income jadi 48. Terus yang ini yang kena yang dapat fasilitas kan 4,8M. Jadi caranya 4,8 itu dikali sama PKP-nya 6,5M, baru dibagi sama jumlah keseluruhan penghasilan bruto ditambah sama other income-nya itu sebesar 48M. Maka akan muncul angka seperti segini, 81 juta. Terus untuk yang non fasilitasnya yang sisanya itu 43 ini sisanya merupakan 48 dikurangin sama 4,8M jadinya 43, itu dikali sama PKP-nya 6,5M, terus dibagi sama jumlah keseluruhannya itu 48M, maka muncul sebesar 1M sekian. Nah, jadi bakal angkanya untuk PPh terutangnya itu sebesar segini, 1,5666. Jadi kita coba input aja langsung. Untuk penghasilan yang menjadi dasar penghitungan itu kita ambil dari PKP-nya. Jadi kan PKP di sini sebesar 6,5. Nanti bakal mencoba untuk ngitung sendiri. ISPT-nya bakal mencoba untuk menghitung sendiri jika kita sudah input dari penghasilan yang menjadi dasar penghitungan angsurannya, yaitu merupakan penghasilan kena pajaknya yang sudah kita hitung dari yang tadi ini dikurangi sama penghasilan tidak teratur. Terus dia bakal coba ngitung itu pasti tidak menggunakan SE 02 tahun 2015, itu belum ditambah nama dari income, maka hasilnya sama nih. Jadi ini kita coba hapus dulu aja. Terus kita ganti sama yang ini, sama yang udah pakai SE 2 tahun 2015. Oke, untuk kredit pajaknya itu kita ambil dari
bagian bagian C, kredit pajak. Nah, kredit pajak yang jumlah ini kita copy, kita bagian E lagi. Nah, ini kita paste di sini. Nah, kita tulis dulu sebentar. Untuk ininya sebesar 854.928.710. Oke, kita ke bagian E lagi, kita masukin. Jadi di sini kredit pajak tahunannya itu kita ambil aja dari yang tadi bagian C. 854.928.710. Oke. Jadi bakal muncul di sini PP pasal 25-nya yang sudah dibagi per bulan 1/12-nya. Gitu. Terus di bagian F-nya ini ada penghasilan PPh final dan penghasilan yang bukan objek pajak. Untuk PPh finalnya bakal otomatis karena dia kuning, bakal ke input otomatis sebesar 24 juta. Untuk yang bukan objeknya itu bukan terinput otomatis juga, dia masih 0 karena emang nggak ada. Nah, terus di bagian G ini ada pernyataan transaksi dalam hubungan istimewa. Nah, jadi di sini ada untuk yang bagian A itu ada transaksi dalam hubungan istimewa dan atau transaksi dengan pihak yang merupakan penduduk negara tax haven country. Nah, jadi kalau misalnya ada itu wajib melampirkan lampiran khusus yaitu 3A, 3A1 sama 3A2. Terus yang bagian B itu tidak ada transaksi hubungan istimewa atau transaksi dengan pihak yang merupakan penduduk negara tax haven country. Jadi berhubungan dengan kita di soal ini nggak ada hubungan istimewa atau transaksi dengan pihak penduduk negara tax haven country, maka kita checklist yang bagian B. Oke, kita simpan lagi. Jangan lupa untuk selalu menyimpan semuanya ini bagian-bagiannya biar ke save. Kita simpan dulu. Kita lanjut ke bagian H. Nah, di bagian H ini ada lampiran. Jadi di sini ada lampiran SSP lembar ketiga pasal 29, ini udah otomatis di checklist. Terus bagian B laporan keuangan, bagian C ada transkrip kutipan elemen-elemen laporan keuangan, bagian D ada daftar penyusunan dan amortisasi, di bagian E ini ada penghitungan kompensasi fiskal, di bagian F ini ada daftar fasilitas penanaman modal, di bagian G ini ada daftar cabang utama, itu nggak ada kan kita ya. Terus di bagian H itu ada surat setoran pajak lembar ketiga khusus BUT berarti nggak ada karena kita non BUT. Terus untuk perhitungan pasal 26 ini juga nggak ada karena khusus BUT. Terus untuk kredit pajak luar negeri sama untuk penandatangannya itu kita bukan kuasa jadi nggak usah, jadi kita itu penandatangan SPT nya wajib pajak. Terus untuk tanggal lapor SPT nya kita buat tahun 2019 April 30 2019. Oke, jadi kita simpan. Jadi kita tutup aja, kita tutup dulu. Nah, jadi karena SPT kita itu tadi itu SPT kurang bayar, maka kita itu harus membuat SSP yaitu surat setoran pajak karena kurang bayar jadi harus dibayar kan. Jadi begini caranya untuk membuat surat setoran pajak. Nah, di menu SPT PPh itu di bagian paling bawah di daftar surat setoran pajak ini kita buka. Nah, di sini jadi ada yang harus dibayar itu ada satu, yaitu dengan kode ini segini, kode jenis setorannya segitu sebesar 304 juta. Nah, jadi kita klik baru untuk membuat daftar SSP, membuat SSP. Nah, di sini untuk kode jenis setorannya itu kita samain aja sama yang harus dibayar yang di atas, yaitu kodenya itu 200 tahunan PPh badan berarti. Nah, untuk NTPN ini yaitu merupakan 16 digit yang muncul jika kita sudah bayar, udah dapat kode billingnya. Jadi kode billing
Jadi untuk NTPN itu sebesar 16 digit yang terdiri atas angka dan huruf. Ini merupakan kode NTPN-nya. Jadi kita paste aja. Kita taruh. Kode NTPN-nya itu 3704 A6 C5 EF. Oh, untuk huruf dia nggak bisa. Maka jadi kita menemukan kelemahan dari SPT. Jadi untuk NTPN ini yang NTPN ini kita tuh tidak bisa menulis huruf, hanya bisa menulis angka. Jadi kita itu bisa mengakalinya dengan cara di copy paste aja. Jadi kita buka notepad dulu atau di mana gitu, kita copy terus kita paste nya di sini, biar soalnya dia tuh kalau kita ketik huruf itu nggak bisa seperti itu. Nah, untuk jumlah pembayarannya itu yang tertera di sini yaitu sebesar 304 juta. Terus ke tanggal setornya itu kita buat di tahun 2018 Desember. Tanggal 31 Desember 2018. Nah, jika sudah kita simpan, kita klik no karena cuma satu doang ya. Nah, di sini bakal langsung muncul daftar SPP yang sudah kita buat tadi. Nah, kita cek lagi. Ini kita keluar dulu. Kita bisa cek lagi di SPT PPh wajib pajaknya, wajib pajak badannya di bagian C sampai dengan D. Nah, di nomor 12 ini untuk PPh yang kurang bayar itu udah ada tanggal setornya, berarti SSP-nya sudah masuk ya. Seperti itu. Ini kita tutup. Nah, jadi sekian untuk video part 6 ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton. See you in the next video.